Setelah menerima telepon dari Claude, aku setuju untuk datang ke sebuah restoran, tempat biasa kami bertemu. Sesampainya di sana, aku hanya memesan segelas lemonade karena tak banyak uang yang tersisa di dompetku. Selama ini, Steffi yang banyak mengeluarkan uang untukku, sedangkan aku hanya membayar beberapa kebutuhan saja. Ketika Steffi pergi, baru kusadari kalau selama ini aku terlalu membebankannya. Berselang 1 jam, akhirnya aku melihat batang hidung Claude berjalan memasuki pintu restoran. "Kemana saja kamu? Aku hampir mati kutu di sini," protesku. Maaf, tapi ayo kita bicarakan masalah ini sekarang," sahutnya. Baru saja ia menyelesaikan kalimatnya, seorang pelayan datang menghampiri meja kami, dan Claude pun memesan segelas minuman. "Aku sudah melihat hasil castingmu kemarin," ucapnya, saat si pelayan sudah pergi membawa daftar pesanan Claude. "Lalu," tanyaku, "kamu tidak bisa mendapatkan peran itu jika permainan karaktermu hanya di situ-situ saja, Paul. Kamu tidak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnya. Ucapan Claude membuat dengkulku terasa lemas. Kukira ia akan menyampaikan satu hal yang mampu membuat hariku berubah, tetapi ternyata justru memperburuk semuanya. "Aku tidak bisa memberikanmu peran itu kalau kamu terus seperti ini," tambah Claude. "Tolonglah Claude, aku bisa untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan peran itu. Bahkan menjadi wanita pun aku sanggup," ucapku sambil memelas. "Itu ide bagus. Kamu sungguh bisa melakukannya?" tanya Claude. Sejujurnya aku bingung apa yang ia maksudkan, tapi aku tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepala. Akan kulakukan apa saja untuk bisa mendapatkan peran itu, pikirku. Kalau begitu di meja sana ada pria bernama John. Dia sangat terkenal sebagai pemburu wanita. Aku sendiri menyaksikannya. Ia mampu mengait wanita berbeda setiap bulannya, dan ku dengar ia sedang mencari seorang pelayan untuk di rumahnya, jelas Claude. Bom. Aku baru menyadari apa yang sudah kulakukan. Claude menginginkan aku untuk berperan sebagai wanita karena ucapan yang tak kupikirkan terlebih dahulu. "Kamu akan kuberi waktu selama 1 bulan penuh untuk mendapatkannya," tantang Claude. "Bagaimana aku tahu kalau aku sudah berhasil melakukannya?" tanyaku. "Kalau dalam 1 bulan dia menawarkan sebuah hubungan itu, berarti kamu sudah berhasil menyelesaikan tantangan," jelasnya. "Baiklah," sahutku pasrah. "Sekarang kamu ikut aku. Kita akan pergi ke tempat make up artis langgananku untuk mengubahmu menjadi seorang wanita," ajak Claude. Akhirnya hari itu aku pun pergi ke tempat Belina, seorang make up artis yang dimaksudkan oleh Claude. Butuh waktu cukup lama untuk Belina mengubahku menjadi seorang wanita. Ia mencukur hampir semua bulu di tubuhku dan mengajariku bagaimana cara merias wajah, lalu memasang rambut palsu. "Apa dia akan mendandaniku selama 1 bulan?" tanyaku pada Claude. "Tentu saja tidak. Kamu harus mempelajari semuanya hari ini dan melakukan semuanya sendiri," jawab Claude. Hari itu banyak sekali yang harus ku pelajari, termasuk memakai pakaian dalam dengan busa tebal di dadaku. "Apa kamu sudah siap? 2 hari lagi kita akan bertemu dengan John," ucap Claude. "Apa?"
Bagaimana caranya aku bisa melakukan semua ini dalam 2 hari? Tanya aku. Kamu harus bisa melakukannya. Aku sudah kehabisan waktu. Film ini akan mulai syuting 2 bulan lagi, jawabnya. Aku hanya bisa menekuk wajah sambil berusaha mengingat semua tahapan yang dilakukan oleh Belina. Claude sangat terpana melihat perubahan drastis yang terjadi pada diriku. Semua itu berkat Belina. Ia sungguh memiliki tangan ajaib hingga mampu menyulapku. Gila, Paul, kamu benar-benar terlihat seperti wanita, seru Claude. Tanganmu sungguh magis, Belina. Bravo, tambahnya sambil memeluk wanita parubaya itu. Tugasmu sekarang adalah mengulangi apa yang sudah Belina ajarkan padamu. Dan aku akan menjemputmu 2 hari lagi untuk bertemu dengan John, ucapnya. Aku sungguh tak percaya dengan apa yang kulihat di cermin, dan diam-diam merapal harap agar aku bisa melakukan semuanya sendiri. Sepulang dari rumah Belina, aku mampir ke sebuah mall untuk membeli banyak pakaian. Sengaja aku datang memakai berpenampilan seperti wanita, hasil magis dari tangan Belina. Karena jujur saja, aku malu jika harus datang dengan wajah priaku. Di semua toko yang kudatangi, mereka tidak mengenaliku sebagai pria, dan justru sangat membantuku untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Meski penampilanku sudah hampir 100% berubah, tetapi tidak bisa kututupi bahwa suaraku masih terdengar cukup berat untuk seorang wanita. Setelah membeli banyak baju dan alat make up, aku kembali ke rumah dengan sangat lesu. Aku harus mulai dari mana, pikirku. Kuhapus semua make up yang Belina kenakan pada wajahku dan mulai mencari tutorial dari banyak sosial media. Merias wajah itu sangat sulit. Aku harus berkali-kali meregangkan pergelangan tangan yang terasa sangat sakit. Mungkin karena tanganku terlalu kaku untuk menyibakkan kuas di wajah. Sambil belajar, aku selalu teringat oleh Steffi. Saat ia sedang bersiap untuk pergi bersamaku, aku selalu memarahinya, bahkan tidak peduli ketika dia mengatakan kalau dia melakukannya untuk membuatku senang. Sekarang aku merasa sangat bersalah dan perlahan mulai memantapkan diri untuk mengganti jiwaku dengan jiwa perempuan. Aku berusaha untuk memasukkan jiwa lain ke dalam tubuhku. Rasanya sangat sulit, tapi perlahan bayangan itu mulai menyatu dengan diriku. Tanganku mulai luwes menepuk foundation, menyapukan kuas di kelopak mata, dan mengoreskan lipstik di bibir. Aku sangat terpukau melihat hasilnya. Meski belum sempurna, aku hanya perlu melatih diri untuk memasukkan jiwa lain ke dalam tubuhku. 2 hari aku melakukannya sambil melatih jemari-jemariku memainkan kuas serta alat make up lainnya. Hasilnya, aku sungguh tak percaya. Aku bisa tampil layaknya wanita dengan make up yang tidak sempurna, tetapi cukup meyakinkan orang lain kalau aku adalah wanita. Aku sungguh menyesal membuat Steffi merasa sedih saat usahanya mempercantik diriku abaikan begitu saja. Hari yang ditunggu pun tiba. Claude menyebutku di depan rumah tepat jam makan siang. "Wow, kamu tidak menyewa Belina untuk hari ini kan?" tanyanya. "Tentu saja tidak. Uangku tidak cukup untuk menyewa tangan magis seperti miliknya," jawabku. "Lalu bagaimana kamu bisa melakukan semua ini?" tanyanya.
Kuhabiskan seluruh uangku untuk membeli semua barang wanita dan tidak tidur selama 2 hari hanya untuk melatih tanganku bermake up, cara berjalan dan berbicara, sahutku sebal. Claude hanya tertawa girang mendengar jawabanku. Hei, semua ini demi karirmu di film. Coba tunjukkan sedikit rasa bangga pada dirimu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Hibur Claude. Aku hanya mengangguk dan berpura-pura bersemangat, meskipun sebenarnya aku sangat mengantuk. Kami segera meluncur ke restoran tempat John berada. Dan sesampainya di sana, Claude menggandengku bertemu dengan pria itu. Hai John, apa kabar? Sapa Claude. Oh, hai Claude. Baik, bagaimana denganmu? Apa semuanya baik-baik saja? Tanyanya. Ah, ya, semua baik-baik saja. Ku dengar kamu sedang mencari seorang pelayan, dan aku punya kandidat tepat buatmu, jawab Claude sambil menarik tanganku untuk mendekat. Oh, bagus. Aku memang sedang mencari pelayan, dan belum ada satupun yang sesuai. Kalau boleh tahu, siapa nama wanita ini? Tanya John. Aku cukup terkesan, karena baru kali ini kulihat seorang pria muda jatuh ke dalam perangkap wanita. Miranda, jawabku dengan suara yang cukup aneh, setidaknya di telingaku, sambil mengulurkan tangan. John menyambutnya dengan cepat. Ia bahkan mencium tanganku. Oh, tanganmu sangat dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ya, hanya sedikit flu. Mungkin kalau kamu membelikan secangkir teh, aku akan cepat sembuh, jawabku sambil merayu. Aku sampai lupa menawari kalian minum, sahutnya sambil memanggil seorang pelayan restoran. Claude bilang, kamu cukup berpengalaman dalam mengurus rumah, ungkap John sambil melihatku dengan tatapan kagum. Claude hanya berusaha untuk memujiku, jawabku. Hahaha, baiklah. Tetapi aku tidak bisa menemani kalian terlalu lama, karena ada janji kencan dengan seorang wanita, balasnya. John memiringkan kepalanya, lalu mengangkat sebelah tangannya, seolah menunjuk tanda keberadaan dirinya. Ini dia teman spesialku, tambah John. Aku menoleh secara spontan dan terkejut ketika melihat Steffi sedang berjalan anggun menuju meja kami. Steffi, perkenalkan, ini Claude, seorang sutradara, dan yang di sampingnya Miranda. Dia akan bekerja sebagai pelayanku mulai besok, ucapnya sambil melingkarkan sebelah tangan ke pinggang Steffi. Dengan ramah, Steffi mengulurkan tangan ke arah Claude, lalu ke arahku. Seketika wajah Steffi terpaku dan melihat ke arahku. Apa yang kamu ucapkan? Tanyanya. Bukan apa-apa, jawabku. Ada apa sayang? Apa dia mengganggumu? Tanya John pada Steffi. Tidak. Hanya saja dia mengucapkan kalimat yang biasa mantan suamiku ucapkan, jawabnya. Mungkin lebih baik kita harus pergi, karena pesawatnya akan berangkat beberapa saat lagi, sahut John. Besok kamu bisa langsung datang ke tempatku. Claude akan memberi kamu alamatnya, tanya John sambil merangkul Steffi untuk keluar dari restoran. Ketika mereka pergi, Claude memicingkan mata ke arahku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya. Dia istriku, Claude. Aku tidak bisa melakukan ini, jawabku. Lalu, kamu sudah tidak butuh peran ini? Tanyanya kembali. Sesaat aku terdiam, memandangi wajah Claude yang mulai bingung dengan tingkahku.
Kalau kamu sudah tidak mau, masih ada waktu untuk mundur. Dan posisi ini akan kuberikan pada orang lain yang lebih berkompeten, sahutnya. Dengan nada tegas, dengan cepat aku menarik tangan Claude. Aku akan melakukannya, jawabku. Meskipun itu artinya, aku harus lebih sering melihat Stevie bermesraan dengan pria lain di depan mataku. Bersambung.